Secara umum untuk alur pendaftaran P3K Guru 2023 baik itu kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum adalah ketika kita masuk di bagian kedua, tahap kedua yaitu memilih jenis seleksi. Di sini nanti yang menjadi penentu apakah kita bisa melanjutkan pendaftaran ataukah tidak. Nah, kalau misalkan kita bisa melanjutkan pendaftaran, maka bisa kita lanjutkan sampai di halaman resume pendaftaran dan juga mengakhiri pendaftaran. Sebagai penanda bahwa kita sudah mengakhiri pendaftaran dan kita nanti akan bisa ikut seleksi administrasi ketika di sini kita sudah bisa mencetak kartu pendaftaran seleksi CASN tahun 2023. Namun banyak sekali dari teman-teman yang di bagian kedua yaitu tahap memilih jenis seleksi, di sini kita tetap stagnan, nggak bisa lanjut pendaftaran. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yang mungkin saja teman-teman sampai saat ini masih memiliki kendala yang akan kita lakukan pembahasan ini. Kalau misalkan kita rangkum dari berbagai macam kesalahan, sepertinya di sini ada 5 penyebab honorer nggak bisa lanjut pendaftaran dan stagnan di tahap memilih jenis seleksi ya, di tahap kedua, sehingga kita tidak bisa resume akhiri pendaftaran. Nah, di sini nanti tetap saja ada solusi yang bisa kita upayakan, yang mana di sini nanti akan bisa kita klasifikasikan. Ada yang bisa diatasi, namun ada yang nggak bisa diatasi alias permanen. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk alur pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2023 ini menyangkut berbagai macam data dan juga di sini nanti akan dikaitkan ya dengan formasi yang dibuka di Pemda kita masing-masing. Seperti yang kita ketahui dari seluruh kategori guru honorer, entah itu pelamar kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum, di sini didasarkan dari NIK kita. Selanjutnya nanti kita membuat akun, login, kemudian dari kualifikasi ijazah S1 ataupun juga D4 dan juga serdik yang mungkin saja kita miliki. Di sini nanti yang akan disandingkan dengan formasi pada mata pelajaran, tentunya yang linear dengan ijazah ataupun juga serdik yang kita miliki. Jadi kunci utamanya adalah yang pertama adalah NIK, kemudian tempat tanggal lahir dengan data Dukcapil, selanjutnya dengan ijazah, kemudian dengan ketersediaan formasi. Dari ketiga komponen ini, kalau misalkan semua fix, ini nanti kita nggak akan ada kendala ya ketika melakukan pendaftaran. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama yaitu permasalahan kita nggak bisa lanjut pendaftaran setelah memilih jenis seleksi P3K Guru di tahap kedua. Itulah dikarenakan data tidak ditemukan di basis data Kemdikbud. Kalau misalkan kita mendapatkan tampilan yang seperti ini, maka sampai kapanpun kita nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran. Ketika di sini sudah terbaca NIK kita, kemudian di sini saya memilih untuk mendaftar sebagai P3K Guru, namun di sini tampilannya seperti ini. Data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berdasarkan nomor induk kependudukan. Nah, di sini ada 3 opsi. Jika kita adalah guru, maka kita diminta untuk menghubungi ULT Kemdikbudristek. Jika kita adalah THK2, kita diminta untuk memasukkan nomor THK2 dan juga melakukan verifal ijazah. Kemudian kalau misalkan kita bukan masuk dalam kategori pertama dan kedua, inilah kita memiliki serdik PPG Prajabatan, misalkan di sini sudah disediakan yaitu tombol untuk kita memverifikasi dari serdik Prajab kita. Namun kalau misalkan di sini kendala kita itu terdapat pada poin yang pertama, yang mana di sini kita datanya nggak ditemukan di basis data Kemdikbudristek. Teman-teman bisa cek yaitu di verifal PTK ya. Pasti di sana itu ada yang silang merah di verifal PTK-nya atau data yang salah. Nah, ada kemungkinan ejaan nama nggak sama dengan Dapodik, kemudian ada kemungkinan juga nama ibu kandung tidak sama dengan data Dukcapil. Kemudian dicek juga untuk jenis PTK-nya, apakah sebagai guru honor sekolah, apakah sebagai guru kehormatan sekolah. Kalau misalkan guru kehormatan sekolah, ini tentunya kita nggak bisa lanjut. Solusinya gimana? Ya kita perbaiki. Ada kemungkinan juga tanggal lahir ini nggak sama teman-teman. Kemudian jika mendapat notifikasi tersebut, maka silakan dicek di verifal PTK. Kemudian jika ada yang silang merah, silakan dicari untuk menu perbaikan identitas ya. Perbaiki identitas di menu perbaikan identitas, kemudian diunggah kartu keluarganya, dibetulkan data yang benar, kemudian diunggah ya di verifal PTK itu. Selanjutnya setelah silang merahnya itu hilang di Dapodik, maka silakan melakukan sinkronisasi data yang di sini paling sinkron adalah kemudian nanti 2 jam setelah itu nanti coba login kembali ke akun SCASN dan semoga nanti bisa segera berubah ya.
Yang mana di sana itu merupakan residu ketika di compare dengan data Dukcapil, datanya itu ada ketidaksamaan, mungkin nama, ejaan, nama mungkin juga nama ibu kandung, kemudian tanggal lahir, tempat lahir salah ya. Silahkan dicek pada menu tersebut teman-teman. Setelah itu kita lakukan sinkronisasi di Dapodik. Nah, kemudian permasalahan kedua yaitu terjadi prodi kosong dan juga jabatan kosong. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa lanjutkan pendaftaran dikarenakan prodi pada Dapodik kosong dan juga jabatannya ternyata kosong, ya mana seperti contohnya adalah seperti ini, yaitu ketika teman-teman login ke akun SSCSN, di sini kita misalkan masuk di kebutuhan umum, untuk prodi di Dapodik kosong alias nggak ada, kemudian jabatan di sini kosong. Nah, tentunya di sini nggak akan kita bisa lanjutkan ya, dikarenakan seperti yang tadi kita paparkan di depan, bahwa untuk kita itu bisa mendaftar dalam jabatan apa itu didasarkan dari ijazah yang kita miliki. Nah, di sini adalah dari prodi di Dapodik kita, ini adalah ijazah saya apa, maka akan disandingkan formasi yang linear dengan ijazah saya itu adalah untuk jabatan apa. Otomatis kalau misalkan di sini kita nggak terbaca untuk prodi di Dapodiknya, otomatis di sistem SSCSN ini dia juga akan mengalami kebingungan. Saya ini nggak punya ijazah, saya tuh mau daftar apa, kan bingung kan. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan tampilannya seperti ini, prodi kosong dan jabatan kosong, ini adalah teman-teman bisa mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara melakukan verifal ijazah di Info GTK. Silakan dicek di Info GTK-nya apakah sudah melakukan verifal ijazah ataukah mungkin juga verifal ijazahnya ini masih bermasalah. Nah, ketika dulu kita belum dibuka pendaftaran, teman-teman sebenarnya sudah saya berikan banyak sekali video tutorial yang berulang kali. Itu tujuannya supaya kita bisa bersiap untuk melakukan verifal ijazah, menyongsong kesuksesan pendaftaran P3K Guru di tahun 2023 ini. Nah, kalau misalkan kita sudah dibuka momentum pendaftaran P3K, namun kita belum melakukan verifal ijazah atau ijazah kita ini bermasalah, maka di sini sudah disediakan menu khusus ya, yaitu di akun kita masing-masing. Yang mana di sini solusinya adalah lakukan verifal ijazah sampai nanti valid. Di sini tentunya kalau misalkan kita kosong untuk saat ini pendaftaran momentum sudah dibuka, di sini ada tampilan seperti ini. Silahkan klik saja aplikasi verifal Dapodik, maka nanti kita akan diarahkan menuju verifal ijazah di Info GTK. Nah, tampilan seperti ini silahkan diisikan, yaitu seluruh data-datanya mulai dari perguruan tinggi, nama prodi, jenjang, NIM, dan juga nomor ijazahnya. Setelah itu klik cek data ijazah. Kalau misalkan kita ditemukan seperti ini, data nggak sesuai, ya di sini ada 3 opsi. Yang pertama adalah selesai. Kalau selesai berarti kita nerima saja. Nerima di sini nggak akan muncul selamanya. Kalau misalkan kita nggak ketemu, kita yakin bahwa ijazah kita sudah terdaftar PDDikti, kita bisa cek di verifal ulang. Masukkan data, dikopaskan dari PDDikti yang sudah kita cek ya. Kemudian kalau misalkan nggak ketemu juga di PDDikti atau mungkin juga kita lulusan lama, kita bisa melakukan upload berkas. Untuk tutorial cara upload berkas di verifal ijazah ini sudah ada ya pada video sebelumnya, nanti akan saya sematkan di kartu video ini. Kalau misalkan ini sudah tuntas, maka nanti untuk tampilan di sini data pendidikan tidak terdapat di Dapodik ini akan tuntas, sehingga prodi di sini akan terbaca, ijazah kita yang terverifal apa, kemudian nanti akan disinkronkan dengan jabatan yang dibuka di Pemda kita itu apa, nanti sudah akan bisa terpenuhi teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang ketiga yaitu kolom jabatan yang kosong. Nah, ketika kita login di Info ke akun SSCSN, yaitu kolom jabatan kosong, bisa jadi untuk teman-teman yang pelamar umum, dikarenakan di sini untuk periode pendaftaran kita ini belum dibuka kan. Nah, seperti halnya di sini misalkan saya kebutuhan umum, kemudian di sini ijazah saya adalah terbaca di Dapodik karena saya sudah melakukan verifal ijazah. Di sini jabatannya masih kosong. Nah, di sini adalah ada notifikasi periode pendaftaran umum belum dibuka. Nah, belum dibuka dikarenakan kemarin itu diperpanjang ya, dan berimbas pada pendaftaran umum yang seharusnya tanggal 30 itu sudah bisa dilakukan. Maka di sini dengan adanya surat edaran BKN terbaru, yaitu untuk pendaftaran umum nanti silahkan login kembali di SSCSN mulai dari tanggal 4 Oktober. Dengan demikian di sini nanti semoga saja di sini akan terbaca ya untuk jabatan yang nanti bisa kita lamar. Kemudian ketika kita ini sudah melakukan pendaftaran login ke akun di tanggal 4 nanti, namun di sini kolom jabatan kosong tetap masih kosong, ini bisa jadi dikarenakan formasinya sudah habis. Nah, ketika kita login untuk pelamar umum di tanggal 4 nanti, ini adalah ternyata di sini juga masih kosong. Nah, di sini untuk periode pendaftaran belum juga, nanti akan berganti. Nanti akan diberikan keputusan apa kita bisa lanjut atau enggak.
Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya dari penentu nanti kita itu bisa lanjut pendaftaran atau enggak untuk teman-teman pelamar umum, termasuk juga pelamar prioritas yang selain P1 ya. Yang mana di sini didasarkan dari jika Pemda itu membuka formasi permapel yang jumlahnya itu kurang dari atau sama dengan jumlah guru lulus passing grade, maka untuk yang kategori berikutnya ini nanti nggak bisa mendaftar. Kalau misalkan kondisinya seperti itu, yaitu jumlah pendaftar dari pelamar khusus itu sudah terpenuhi dan melebihi dari jumlah formasi yang dibuka per mapel ya, maka nanti kita nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita ambilkan contoh ya dari data pelamar dari Kabupaten Konoha misalkan, ya mana di sini untuk pendaftar guru kelas misalkan, yang mana di sini sudah ada 216 yang sudah resume, sementara formasinya ini hanya 100. Kalau misalkan kita mengacu pada penjelasan formasi dari Kemdikbudristek ini, tentunya nanti untuk yang seperti ini akan tetap bisa berlanjut. Beda lagi kalau misalkan untuk PAI ini adalah 55, kemudian formasi ini adalah 82, tentunya masih akan ada sisa. Soalnya kalau misalkan di sini nanti formasi di bagian kolom jabatan tetap kosong dikarenakan formasi habis, maka nanti kita tinggal menunggu saja untuk berubahnya tulisan dalam kotak ini, yaitu periode pendaftaran umum belum dibuka, nanti akan berubah yaitu menjadi yang seperti ini. Akhirnya mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Semoga saja untuk permasalahan ini nanti bisa kita bisa mendaftar semua ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, yang kelima, yaitu bisa jadi kebijakan Pemda. Sebagai contohnya di sini di Provinsi Jawa Timur, bahwasanya di sini sudah diumumkan sejak awal bahwasanya untuk pendaftaran P3K Guru di tahun 2023 Pemprov Jatim ini hanya membuka formasi P3K Guru hanya untuk teman-teman yang P1. Kalau misalkan tampilan P1 saja yang dibuka, menyelesaikan yang P1, otomatis P2, P3 dan juga pelamar umum ini nanti nggak bisa melanjutkan pendaftaran dan stagnan di sini pada memilih jenis seleksi ya. Nah, di sini kita jabatan nggak akan muncul meskipun prodi di Dapodi kita udah muncul karena sudah melakukan verifikasi ijazah dengan lancar. Maka tampilannya seperti ini, yaitu mohon maaf, instansi nggak buka formasi jabatan yang Anda pilih, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Itulah kira-kira untuk 5 penyebab kita nggak bisa melakukan pendaftaran P3K Guru 2023 untuk kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum. Tentunya silakan tonton yang mungkin untuk yang masih bisa diatasi, ini silakan diatasi. Kalau misalkan sudah mentok bahwa formasinya udah habis atau nggak buka formasi sesuai dengan mapel kita, ya di sini kita bersabar saja. Semoga ini merupakan sebuah rezeki yang tertunda dan nanti akan tergantikan pembukaan formasi di periode pendaftaran berikutnya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.